Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sudah belajar belum hari ini? Yuk belajar dulu. Tapi sebelumnya baca doa dulu ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng untuk persiapan seleksi kompetensi bidang yang akan digelar pada tahun 2020 ini ya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pengambilan data penelitian kesehatan dilakukan dengan tidak mengambil seluruh populasi, namun dengan menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan responden. Istilah penentuan ini disebut A. Kohort, B. Retrospektif, C. Deret ukur populasi, D. Entry data, E. Sampling. Jawabannya yang benar adalah E. Sampling. Kata kunci yang ada di sini yaitu pengambilan data dan data yang diambil tidak seluruh populasi, namun menggunakan kriteria tertentu. Jadi jawabannya yaitu C. Sampling. Lanjut ke soal yang nomor 2. Glukosamin dan kondroitin sulfat adalah suplemen untuk penyakit radang persendian yang disebut juga dengan A. Morbus Hansen, B. Meningitis, C. Osteoartritis, D. Kesleo, E. Fraktur. Jawaban yang benar adalah C. Osteoartritis. Penjelasannya di mana Morbus Hansen yaitu adalah nama lain dari penyakit lepra, sedangkan meningitis adalah radang selaput otak, kesleo adalah gangguan pada otot atau tendon otot, sedangkan fraktur adalah patah tulang. Jadi jawaban yang benar adalah C. Osteoartritis. Lanjut ke soal yang ketiga. Pernyataan pada pasal 4 Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas bahwa puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya A. Indonesia sehat, B. Kecamatan sehat, C. Keluarga sehat, D. Warga sehat, E. Wilayah sehat. Jawaban yang benar adalah B. Kecamatan sehat. Nah, kata kunci sebenarnya kita harus belajar untuk mengenai Permenkes nomor 75 tahun 2014. Namun jika kita tidak tahu, kita bisa mengambil kata kuncinya. Kata kuncinya di sini yaitu pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Jadi, setiap puskesmas bekerja sesuai wilayah kerjanya yaitu di kecamatan. Sehingga mendukung terwujudnya kecamatan sehat ya. Soal nomor 4. Pemanis buatan yang dibuat secara sintetik memiliki kelebihan yaitu harganya lebih murah dibandingkan dengan pemanis alami. Yang tidak termasuk pemanis buatan di bawah ini yaitu A. Benzoat, B. Siklamat, C. Aspartam, D. Sorbitol, E. Sakarin. Jawaban yang benar yaitu A. Benzoat, di mana benzoat merupakan pengawet bukan pemanis. Jadi, jawaban yang selain A adalah benar pemanis. Soal yang kelima, yang memberikan izin edar bagi produk-produk obat tradisional, obat herbal, dan sediaan fitofarmaka di wilayah Indonesia adalah A. Menteri Perdagangan, B. Kepala Badan POM, C. Presiden Republik Indonesia, D. Kepala Badan Litbang Kesehatan, E. Menteri Kesehatan. Jawaban yang benar adalah B. Kepala Badan POM. Soal yang keenam. Izin edar obat tradisional yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berlaku selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 5 tahun, E. 10 tahun. Jawaban yang benar yaitu D. 5 tahun. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 30
yang berbunyi persetujuan pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka berlaku selama 5 tahun, selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Soal nomor 7. Yang termasuk narkotika sintetis atau dibuat hasil pengembangan laboratorium kimia adalah A. Metadon, B. Sabu-sabu, C. Ekstasi, D. LSD, E. Hasis. Jawaban yang benar adalah A. Metadon. Karena metadon merupakan zat sintetis narkoba atau narkotika yang dibuat di laboratorium. Sedangkan sabu, ekstasi, dan LSD adalah golongan psikotropika, bukan golongan narkotika. Sedangkan hasis merupakan narkotika alami yang berasal dari daun ganja di Amerika Latin. Soal selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, zat narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang tidak termasuk narkotika golongan 1 adalah A. Tanaman ganja atau cannabis sativa, B. Kodein, C. Opium, D. Kokain, E. Morfin. Jawaban yang benar adalah B. Kodein, di mana kodein adalah narkotika golongan ketiga, bukan golongan yang pertama. Narkotika digunakan dengan kadar yang wajar sebagai obat batuk. Nah, teman-teman juga harus belajar mengenai penggolongan narkotika dan psikotropika untuk lebih jelasnya ya. Soal yang ke-9. Dumolid atau nitrazepam adalah suatu jenis obat penenang yang kuat dan merupakan obat psikotropika yang seharusnya didapatkan dengan resep dokter. Nitrazepam adalah psikotropika golongan A1, B2, C golongan 3, D golongan 4, E golongan 5. Jawaban yang benar adalah D golongan 4. Soal yang ke-10. Bencana lingkungan yang disebabkan oleh kecerobohan orang dalam industri kimia pernah terjadi pada tahun 1984 di daerah Bhopal, India. Kejadian tersebut disebabkan oleh A. Kebocoran gas beracun, B. Kebocoran reaktor nuklir, C. Tumpahan minyak mentah, D. Pencemaran air oleh limbah beracun, E. Pembakaran batu bara. Jawaban yang benar adalah A. Kebocoran gas beracun. Nah, kita juga harus update nih teman-teman tentang apa aja yang pernah terjadi, baik peristiwa-peristiwa yang bersejarah dan memungkinkan untuk kita mengetahui itu, supaya jika ada soal kita bisa tahu dan bisa menjawabnya dengan benar. Terima kasih ya teman-teman sudah belajar bareng hari ini. Besok kita belajar apa lagi ya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.